Businessman Opinion. Mitra bisnis pemerintahan Jokowi berhasil mencetak sejarah dengan menandatangani kesepakatan ekstradisi dengan Singapura, sehingga buronan kasus apapun termasuk korupsi yang kabur ke Singapura bisa diekstradisi ke Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Namun anggota Komisi 1 DPR dari PKS Sukamta menyatakan masih akan mempelajari perjanjian ekstradisi itu sebelum meratifikasinya, lantaran adanya permintaan dari Singapura untuk mengadakan latihan tempur di perairan wilayah Indonesia. Hal itu dinilai bisa saja menjadi ancaman kedaulatan Indonesia. Apa komentar Anda mengenai hal ini? 6339160. Saya punya kesimpulan gini, kalau ada tanggapan dari PKS atau dia nolak, itu yang benar. Jadi kalau dia itu salah semua sama dia, tapi kalau giliran dia nolak, kalau dia mengatakan benar itu salah itu. Tapi kalau benar, kalau dia mengatakan itu salah, itu yang benar. Jadi kita harus melawan cara dia. Itu logikanya kalau PKS. Makasih. Saya pikir ini luar biasa ya, prestasi yang luar biasa. Selama ini kan buronan korupsi ataupun terutama korupsi lah ya, itu kan ngumpet di Singapura. Berarti ini kalau Singapura mau membuat perjanjian ekstradisi orang-orang kaya yang selama ini ngumpet di sana, ya itu luar biasa, itu bisa dikembalikan ke Indonesia. Soal Singapura meminta imbalan hanya untuk latihan bersama militer, menurut saya sih sesuatu yang wajar ya. Apa yang ditakutkan sih? PKS itu memang selalu berlebihan dan dia harus hanya mau berbeda aja. Dan seperti yang dibilang Bapak tadi, kalau dia berbeda, dia bilang benar, berarti itu yang benar gitu. Pokoknya kalau PKS itu asal berbeda aja sama pemerintah itu aja ini. Ya, terima kasih. Begini, sebetulnya masalah kedaulatan tidak ada hubungannya dengan politik atau apapun itu, parpol atau apapun itu, karena ini kedaulatan negara itu di dalam undang-undang memang harus diutamakan dan itu menjadi vital atau penting, sangat penting, yang utama. Sedangkan yang lainnya itu berikutnya. Dan masalah ekstradisi, iya itu bagus sekali ya, pemerintah saat ini bisa mencapai ekstradisi dengan pemerintah Singapura, perjanjian itu ditekan dan akhirnya bisa menangkap buronan-buronan yang lari ke Singapura dan bisa diproses dan dia saat dihukum. Itu bagus sekali. Nah, tapi ingat, kedaulatan tetap penting dan itu bukan masalah politik atau orang-orang parpol atau apapun itu. Dan kita tahu bahwa di Indonesia pengadilan itu tetap masih tebang pilih kemungkinannya dan itu masih tetap terjadi. Kan ingat, ada hakim yang ditangkap, panitera, jaksa, hakim, panitera dan advokat kalau tidak salah, pengacara ya. Dan itu membuktikan bahwa itu sebetulnya istilah KUHP atau kasih uang habis perkara di pengadilan untuk kasus perdata atau apapun itu masih bisa terjadi, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Perjanjian yang kemarin itu ditandatangani oleh Pak Presiden. Sebetulnya kalau banyak yang komentar bahwa perjanjian ini sebetulnya bukan prestasinya presidennya sekarang, tapi sudah ada zaman Presiden SBY. Itu tolong diingatkan seperti itu. Karena ternyata yang jadi keberatannya di zaman pemerintahan SBY waktu itu adalah pemakaian ruang Indonesia untuk latihan militer Singapura. Itu yang keberatannya Presiden SBY pada waktu itu. Dan sekarang ganti pimpinan, sekarang memperbolehkan dan DPR mempertanyakan. Jadi saya pikir ekstradisi bagus, tapi masalah pemakaian yang pesawat-pesawat boleh berlatih militernya Singapura di wilayah Indonesia itu memang suatu yang harus diwaspadai pendapat saya. Jadi kalau bicara prestasinya Presiden sekarang sih hanya menggolkan sesuatu yang 10 tahun yang lalu sudah harusnya digolkan kalau isinya sama saja. Pendapat saya begitu. Makasih. Iya, saya apresiasi Presiden Jokowi ya, gitu. Jadi gini, sebenarnya itu tahun 2007 itu Menteri Pertahanan di zamannya Pak SBY sudah pernah menyepakati perjanjian pertahanan ini kan gitu. Jadi cuman saat itu kan terjadi pro kontra, Pak SBY nggak menyerahkan draftnya ke DPR. Tapi selama ini sebenarnya sudah ada latihan bersama militer antara kedua negara dan untuk kepentingan kedua negara. Seperti kita ingat waktu terjadi tenggelamnya kapal Nanggala 402 itu, Angkatan Laut pertama yang mengirimkan pasukan pencarian itu berasal dari Singapura. Iya kan gitu. Jadi saya rasa ini perjanjian ekstradisi sama perjanjian pertahanan adalah satu paket ya.
Jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya gitu kan. Jadi saya percaya Pak Jokowi tahu akan hal ini gitu kan. Dan Pak Jokowi juga nggak sembarang menyepakati apapun yang menyangkut pertahanan kedaulatan negara, ya kan. Jadi saya rasa Singapura juga selama ini komitmen bahwa mereka akan menghormati wilayah kedaulatan Indonesia. Gitu. Jadi saya rasa apa yang Pak Jokowi lakukan juga nggak akan sembarangan. Kemudian dia percaya dan dia nggak yakin seperti itu. Saya sih kurang jelas ya mengenai dulunya presiden dulu udah pernah ada perjanjian ekstradisi. Anggaplah ada, oke lah, nggak apa-apa. Cuman gini ya, itulah kaliber seorang pemimpin, seorang leader, dia berani ambil keputusan gitu loh, ya kan? Dan Pak Jokowi juga sekarang sih memang banyak kan dia menyelesaikan apa yang dulunya mangkrak, apa yang dulunya belum terselesaikan, kayak bendungan-bendungan banyak dia kerjain kok. Jalan tol udah dari tahun berapa udah dicanangkan gitu. Nah itulah kelas dia implementasinya bagus gitu. Jangan dilihat dulu udah bekas kerjaan presiden dulu. Ya mungkin enggak, kita nggak tahu, saya juga nggak tahu. Cuman itulah kaliber dia itu. Dia menyelesaikan tugas itu, dia berani ambil risiko, dan dia ada perhitungan untuk ruginya gitu. Itu yang penting. Itulah kualitas seorang leader buat kepentingan bangsa gitu. Pasti nggak ada 100% yang bagus. Pasti ada yang jelek, ada yang bagus. Cuman yang bagusnya pasti lebih banyak gitu. Itulah dia berani ambil decision. Itu aja. Makasih. Menurut saya kita harus ingat kisah mobil SMK. Apa kabarnya? Mobil nasional kan mangkrak atau berhenti, bahkan dananya tuh sudah habis duluan, kemungkinan dikorupsi, dan nggak mereka di jalan-jalan itu beredar. Jadi ini salah satu proyek yang mangkrak, dan kita mesinnya dari Cina Tiongkok, jadi tidak 100% untuk Indonesia. Kalau saya melihat bahwa kesepakatan ini masih mesti kita tunggu ya. Pertama dari pihak dalam negeri, ratifikasi dari pihak legislatif ya, DPR-nya gimana, mungkin MPR-nya juga. Dan yang kedua, ratifikasi ini mesti dilihat apakah bisa mundur ke belakang untuk membawa para obligor yang udah puluhan tahun itu. Jadi walaupun berumur 18 tahun ke depan, tapi kita lihat berlaku surutnya ke belakang mulai tahun berapa. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih, Pas. Bagaimana mempropaganda. Karena sebetulnya PKS itu kalau diganti I-nya di belakang, cocok dia tuh. Jadi dia itu memang udah pikiran negatif aja sama orang. Karena dia nggak bisa berapa-apa. Contoh dulu dia berkuasa, semua impor sapi, impor babi, impor apa aja dimakan tuh duitnya sama dia. Nah sekarang dia nggak dapatan, makanya apapun dilakukan pemerintah buat PKS itu nggak ada baiknya. Jadi ini orang sebetulnya katanya partai agama apa partai setan. Itu terima kasih. Ya salut ya sama Pak Jokowi ya. Dalam sejarah saya perhatikan, mau presiden yang sebelumnya yang dari militer sekalipun itu sepertinya nggak bisa berbuat apa-apa ya dengan Singapura. Tapi dengan Pak Jokowi sebagai orang sipil, saya salut ya. Dalam resesi ekonomi ekspor bagus, sampai teman saya eksportir mebel, dia bilang dalam sejarah baru Jokowi yang bisa membantu eksportirnya berkembang luar biasa. Memang kita dukung ya, kita doakan supaya beliau tetap sehat, bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau soal PKS nggak apa-apa lah ya, namanya juga cari muka, dan dia kan cuma partai kecil yang pasti juga yang mayoritas dukung Pak Jokowi. Coba aja lihat tuh yang calon dari PKS, Edi Mulyadi tuh ngomongnya udah ngelantur sampai digugat. Sekarang nggak bersuara tuh ya sama orang Kalimantan. Jadi kita bisa lihat track recordnya ya, supaya masyarakat, rakyat lebih cerdas, lebih punya nalar, bisa memilih calon yang baik. Terima kasih. Masalah orang parpol kan yang pakai politik adu domba atau polarisasi itu kan ketahuan ya. Edi Mulyadi juga menghina orang Kalimantan misalnya, kemungkinannya, dan juga Arteria Dahlan dari PDIP juga kan bahasa Sunda, orang Jawa Barat protes gitu ya, menghina bahasa Sunda dan sebagainya. Itu orang-orang parpol, politik adu domba versinya. Jadi memang masalah kedaulatan itu bukan masalah parpol, tapi masalah seluruh rakyat Indonesia, di mana kedaulatan itu
yang paling utama harus dipertahankan rakyat dan juga pemerintahnya di suatu negara. Jadi bukan masalah politik, dan itu lebih kepala kedaulatan kita, sehingga rakyat banyak yang memperjuangkan kedaulatan dan banyak memihak untuk mempertahankan kedaulatan. Bukannya kita tidak mementingkan kedaulatan. Memang penting ekstradisi, tapi kedaulatan itu lebih penting lagi atau yang utama. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya pikir kalau yang komen anggota dari PKS ya emang nggak ada yang benar-benar yang dilakukan pemerintah ya. Ini sebenarnya bisa disikapi dengan cara pandang yang lain, latihan militer dari negara lain. Itu kan masih dalam pengawasan tentara kita. Misalkan dia menggunakan teknologi apa, strateginya apa, jadi kita bisa tahu. Tapi yang saya pengen pastikan itu perjanjian ekstradisi jangan sampai tebang pilih. Jadi hanya menguber politikus yang di luar istana. Sedangkan kalau yang dekat dengan istana itu nggak dikejar, ya percuma perjanjian ekstradisi juga. Itu aja, terima kasih. Wah, mengenai Pak Jokowi berhasil melakukan diplomasi dengan pihak Singapura itu sangat luar biasa. Ya, karena selama ini tidak pernah terjadi gitu. Yang pertama, bahwa dengan adanya perjanjian untuk ekstradisi, arti yang selama ini Singapura itu jadi surganya tempat orang-orang koruptor, itu bisa dibawa pulang mereka untuk mempertanggungjawabkan. Mengenai latihan tempur, nggak apa-apa. Ya, kita juga Indonesia bisa melatih alutsista yang kita miliki. Itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Karena ada Panglima, ada Menteri Pertahanan, mereka lebih tahu. Terima kasih. Singapura sih termasuk negara yang maju. Seharusnya korupsi di Singapura sih tidak ada lagi korupsi. Namun pertempuran Indonesia sih menurut saya sih sangat mengancam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga dianggap tidak baik, menyebabkan negara Indonesia jadi terpecah. Pemerintah kan harus melakukan pemberantasan korupsi dengan cara yang baik dan wajar. Terima kasih. Saya mengapresiasi kerja Pak Jokowi dan tim yang telah mensukseskan perjanjian ekstradisi. Ini kan kita sudah dambakan sangat lama, baru sekarang ini bisa tercapai, sehingga surga para koruptor itu nanti akan terbongkar, dan jangan sampai koruptor merajalela kaburnya ke Singapura. Satu, yang kedua, kalau PKS itu masih klarifikasi dengan masalah latihan tempur, kan hubungannya dengan FIR pun dari tahun 46 sampai sekarang baru bisa terlaksana. Dan biasa kalau PKS itu berlawanan pemerintah, itu berarti kebijakan pemerintah itu sudah sangat benar. Terima kasih. Ya, ini langkah maju dari pemerintah yang patut diapresiasi luar biasa. Langkah maju untuk pemberantasan korupsi. Soal ada resistensi penolakan dari beberapa gelintir anggota DPR, itu mah wajar-wajar saja. Apalagi yang dari PKS ini. Karena mereka juga takut kalau seandainya para politisi ditangkap nantinya. Jadi wajar-wajar sajalah. Mereka akan mencoba mencari berbagai isu untuk menggagalkannya. Masalah pelatihan tempur, itu yang di Palembang yang datang dari Amerika waktu itu untuk latihan tempur, nggak ada tuh yang persoalin. Malah tenaga kerja dari China yang tujuannya membuka lapangan kerja yang dipersoalin. Politisi mah biasa, Bu, kalau begitu-gituan mah. Terima kasih. Saya nggak heran kalau PKS itu suka bully terus dan tidak setuju dengan pemerintah. Ya, dia maunya selalu mau lain daripada yang lain. Kita apresiasi dengan pemerintah yang sekarang bisa membuat ekstradisi di Singapura untuk para koruptor. Kalau masalah perang itu mah, latihan perang-perangan itu mah, negara lain juga ada yang di sini, Amerika misalnya, padahal diam semuanya.
kenapa baru ini dicari-cari masalah? Cuma latihan doang kan masalah. Dan memberikan saling wawasan antara tentara kita dengan tentara tetangga, asal tidak mengobok-obok yang lain-lainnya kan begitu. Latihan aja kan nggak masalah. Terima kasih. Jadi pendapat dari anggota PKS ini, yang pertama dia mau cek dulu perjanjiannya itu betul. Tapi kalau dia bilang Singapura mau latihan di Indonesia bersama, kemudian itu berbahaya buat Indonesia, itu kok kayaknya dibuat-buat kayaknya ya alasan itu. Indonesia negara besar, Singapura cuma sejakarta gitu, takut kenapa sih? Masih. Yang pasti adalah ekstradisi itu penting itu bukan orangnya dibalikin, duitnya bisa dibalikin nggak. Kalau orangnya cuma dibalikin doang ditahan, percuma gitu. Yang penting ada Singapura komitmen semua uang hasil korupsi itu harus bisa dibalikin ke Indonesia. Nah itu penting. Nah jadi kalau masalah sekarang dia mau tukar dengan latihan perang, saya rasa juga hal yang wajar ya. Nggak ada yang itu maunya apa, no freelance, orang bilang nggak ada mahal siang gratis. Jadi paling enggak kalau harus dilakukan hal seperti itu pasti ada sesuatu yang ditukar tambah lah istilahnya. Jadi saya pikir hal yang wajar aja sih Mbak. Terima kasih. Emang cuma Indonesia aja yang punya kepentingan dan Indonesia aja yang boleh minta-minta, yang lainnya diam. Kita bukan meratifikasi, cuman satu saja loh ke ekstradisi, akan tetapi juga air traffic control management kita itu kembali ke tangan kita yang selama ini sejak kita merdeka dipegang oleh Singapura karena orang-orang bule lebih percaya Singapura daripada Indonesia. Jadi artinya pesawat terbang kita kalau mau terbang itu harus minta jadwal ke Singapura dan ini sudah diambil kembali, masih kurang. Terus kalau memang PKS keberatan dengan latihan tempur bersama, pertanyaan saya, Amerika apa nggak kirim tentaranya begitu banyak ke Indonesia? Terus ada apa dengan PKS? Ditambah lagi satu-satunya PKS lah yang tidak setuju IKN, ibu kota negara, dipindahkan. Ada apa yang sebenarnya? Dan yang namanya EM itu kan juga calegnya PKS. Makasih. Janjian ekstradisi itu yang bisa menangkap buronan di Singapura setelah ditandatangani itu memang penting ya, karena bisa menangkap koruptor, memprosesnya di Indonesia dan hukumnya. Akan tetapi kedaulatan itu juga sangat penting, di mana kedaulatan itu yang paling sangat utama pada suatu negara yang harus dimiliki. Karena kita jika membolehkan Singapura dengan perjanjian paketan yang diakali oleh Singapura dan kita mendatangkan perjanjian ini, ekstradisi bisa dilakukan. Akan tetapi kedaulatan kita boleh dipakai Singapura, wilayah kita, wilayah perairan, darat, udara untuk latihan perang Singapura, bahkan kerjasama dengan negara lain misalnya, itu sama saja dengan kita sudah kehilangan nilai kedaulatan negara kita. Jadi di dalam suatu negara kedua hal ini sangat penting dan Singapura ini berhasil ternyata mengakali pemerintah Indonesia dalam hal ini dengan memilih perjalanan ekstradisi. Akan tetapi Singapura boleh tidak izin untuk menggunakan wilayah Indonesia, baik wilayah perairan, wilayah darat dan udara untuk latihan perang mereka. Itu sama saja seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adron nggak usah didengar lah, buang ke laut aja. Ancaman nyata itu dari dalam negeri, teroris, kadrun dari yang ngomong itu ancaman nyata itu, yang memecah belah bangsa. Terima kasih. Memang sudah tugasnya DPR fraksi PKS ya, karena kan memang mereka oposisi, jadi ya harus mempertanyakan semua kegiatan atau semua kebijakan pemerintah. Memang harus begitu dan memang sudah sewajarnya begitu, karena kalau misalnya tidak ada oposisi ya jadinya semuanya lurus-lurus saja gitu, nggak ada yang sebagai pembanding atau sebagai counter
counter decision gitu loh. Tapi ya mesti dilihat juga kalau memang itu kebijakannya benar, ya harusnya sih disetujui gitu loh. Dan kalau ini juga sudah lama ya, dari berapa tahun yang lalu kalau nggak salah, zamannya SBY pun mau bikin ratifikasi ini nggak jadi gitu loh, karena DPR tidak setuju juga. Nah, ini nggak tahu deh, apa jangan-jangan yang tidak setuju itu punya teman-teman yang koruptor ada di Singapura, jadi supaya tidak bisa diekstradisi. Nah, bisa juga kan. Gitu aja. Makasih. Iya, menurut saya kedua hal ini, atau perjanjian ekstradisi dan juga mengenai kedaulatan, itu penting kedua-duanya ya. Karena perjanjian ekstradisi ini kalau sudah ditandatangani, berarti para koruptor yang lari di Singapura itu bisa diambil atau bisa ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili, diproses dan dihukum. Dan akan tetapi kedaulatan itu juga sangat penting, karena kalau latihan perang di wilayah Indonesia, bukan di wilayah Singapura bisa dibolehkan untuk latihan perang dengan negara manapun tanpa seizin Indonesia, dan kapanpun tanpa seizin Indonesia itu ditandatangani, maka bahayanya adalah kedaulatan kita tuh sewaktu-waktu bisa digunakan untuk berbuat yang negatif-negatif kepada negara kita. Sedangkan namanya latihan perang, apalagi membawa negara lain di wilayah negara lain, itu harus izin dengan negara di mana tempat latihan itu berada. Izin itu mengenai kedaulatan, dan kedaulatan itu sangat penting. Jadi dua hal ini sangat penting. Itulah pandainya Singapura memperlakukan politik seperti itu kepada negara kita. Apalagi Singapura salah satu negara investor yang besar di negara kita. Dia mempermainkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau partai PKS tidak pernah memberikan yang baik gitu loh dari dulu. Contohnya aja ya, itu yang sekarang tuh Edi Mulyadi gitu. Perjanjian ekstradisi itu memang penting, harus didapat ya. Karena apa? Karena untuk menangkap buron-buron yang lari atau buron ke luar negeri, dan di mana perjanjian ekstradisi itu dilakukan, misalnya Indonesia dengan Singapura. Dan ini membuat para koruptor jadi bisa ditangkap dan dibawa ke Indonesia setelah diadili dan diproses. Akan tetapi ingat, kedaulatan kita itu nomor satu kepentingannya. Karena apa? Karena kedaulatan kita mengenai wilayah di perairan yang tengah di Riau dan juga tengah wilayah Riau dan juga di wilayah udaranya yang 0 sampai 37.000 km, itu kalau bisa jangan sampai Singapura dibolehkan untuk memakai wilayah kita seenaknya. Karena kalau mereka bisa seenaknya memakai wilayah kita, sama saja dengan kehilangan kedaulatan negara kita. Dan ini masalah kedaulatan, bukan masalah politik atau main-main ya, atau lain-lain masalah, bukan. Kedaulatan itu penting buat suatu negara, karena buat apa merdeka kalau tidak berdaulat gitu loh. Kemungkinan seperti itu. Dan ini juga harus menjadi pikiran kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa-apa, saya mendengar reaksi Bapak yang barusan, jangan biarkan Singapura memakai darah wilayah kita sembarangan. Menurut saya pelatihan militer itu kan nggak masuk, bukan artinya dibuka pintu boleh sembarangan anytime. Pasti pemerintah sudah punya pengalaman dan perhitungan yang matang ya. Jadi sehingga kita sudah berapa kali sih latihan militer dengan negara lain, kan sudah sering. Belum lama masih dengan tentara Amerika latihan militer di wilayah kita. Jadi mungkin dugaan negatif atau pemikiran-pemikiran yang memelintir itu sebaiknya dikurangin lah zaman sekarang. Jadi menurut saya kalau latihan itu pasti pemerintah akan hati-hati, bukannya dibiarin militer Singapura masuk terus melakukan latihan semau dia. Itu satu. Dan yang kedua, Singapura negara kecil mau menguasain Indonesia, suatu yang menggelingkan ya. Tapi memang setuju saya bahwa kedaulatan harus dijaga. Cuman kalau latihan militer seperti itu saya nggak melihat ada risiko yang besar lah. Udah pasti diperhitungkan itu. Dan kita sudah berpengalaman berkali-kali latihan militer dengan negara asing. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.